Mantan suami saya dulu menyelingkuhi saya dari tahun 2020 sampai 2023 dengan KDRT juga. Terus saya bertahan selama itu dengan mempunyai anak satu, Ustadz. Jadi saya lepas setelah sesar 4 hari. Saya menemukan semua bukti kalau suami saya itu berselingkuh. Yang saya mau tanyakan itu, Ustadz, kan saya udah cerai, saya udah melalui proses dari tahun 2023, udah selesai. Lalu kemarin minggu yang lalu saya mendapatkan berita kalau mantan suami saya menikah lagi dengan pelakornya. Nah, sejak tahun 2023 itu saya bekerja, cuman saya tadi menangkap kata-kata Ustadz yang kalau Ustadz itu tidak suka putus asa. Nah, itu berbalik dengan saya, Ustadz. Kalau saya itu sudah, bahkan teman-teman dekat juga sudah paham kalau saya itu sering ingin bunuh diri. Mungkin di sini tuh saya pengen dikasih semangat sama tips supaya nggak gampang keinget sama nggak mudah untuk pengen mengakhiri hidup gitu, Ustaz. Jadi ada satu hadis yang saya nggak mau ngasih nasihat, mending Rasulullah aja yang ngasih nasihat. Karena nggak ada nasihat yang lebih baik daripada Rasul. Saya cuma nyambung lidah aja, menyampaikan aja. Nabi pernah memberi nasihat di dalam hadis riwayat Muslim tentang musibah-musibah hidup kita, biar kita belajar menerima, biar kita belajar berdamai dengan kejadian itu. Walaupun secara syariat ada sebab akibat, ada yang salah, ada yang korban, itu hukuman, itu urusan syariat. Tapi kalau urusan hakikat, kita belajar damai. Apa nasihat hadis Nabi di dalam hadis riwayat Muslim? Kata Nabi, jika engkau tertimpa dengan satu musibah dalam hidupmu, maka janganlah engkau mengatakan law anni fa'altu kaza wa kaza, seandainya aku begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah qadarullah ma sya'akan, sudah takdir Allah apa yang Allah kehendaki terjadi. Jangan katakan law, sesungguhnya law dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Jadi salah satu cara kita berdamai dengan masa lalu atau dengan peristiwa yang berat yang ada dalam kehidupan kita adalah jangan berandai-andai. Coba kalau dulu aku nggak nikah sama dia, mungkin nggak akan sekecewa ini. Coba kalau dulu waktu itu aku nggak ngasih dia kesempatan begini, mungkin dia nggak akan selingkuh. Coba kalau. Baik dalam urusan pernikahan, pekerjaan, apapun, jangan katakan lau, coba, seandainya, atau kalau. Jangan. Kenapa? Karena lau membuka pintu syaitan. Pintu apa? Pintu waswasah. Waswasah itu jadi bahasa Indonesia waswas, overthinking, anxiety, panic attack. Itu waswasah bahasa Al-Qur'annya. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas di dalam dada manusia. Kenapa orang waswas? Karena dia berandai-andai. Ketika saya misalnya diuji dengan tadi ada usaha yang bermasalah gitu, kalau saya berandai-andai, coba waktu itu saya nggak percaya sama orang itu, coba waktu itu begini, coba waktu itu begitu, maka saya akan terjebak dalam was-was. Tapi kalau misalnya saya bilang qadarullah, ini sudah takdir Allah, terus saya belajar ada hikmah apa nih, Allah lagi ngajarin saya apa nih dengan ujian ini, maka saya akan terus bertumbuh. Sehingga ada satu quotes bunyinya gini, setiap ujian itu memberi pelajaran. Jika ketika engkau diuji, engkau fokus dengan pelajaran, maka engkau akan terus tumbuh. Tapi jika engkau fokus dengan rasa sakitnya, engkau akan terus menderita. Saya sendiri bukan narasi, ini lagi mencoba untuk mengambil quotes itu jadi life hack saya. Ketika saya lagi diuji, saya lagi pengen fokus ke pelajarannya. Sehingga semalam aja, baru semalam, saya mendapatkan satu hikmah. Sambil bolak-balik di tempat tidur, saya dapat satu hikmah. Apa hikmahnya? Allah tuh lagi ngajarin saya sesuatu yang sangat istimewa dengan ujian yang sedang saya alami. Dan
Dan saya merasa beruntung dipilih sama Allah untuk belajar ini gitu. Walaupun harganya mahal, untuk belajar ini tuh harganya mahal menurut saya. Tapi saya merasa beruntung. Sampai saya sambil tidur saya bilang, makasih ya Allah, Engkau kasih saya kesempatan belajar mengenal Engkau lewat ujian ini. Sekarang karena saya udah mentok, gak tahu gimana jalan keluarnya, saya akan belajar berserah kepadamu. Saya akan tunggu bagaimana Engkau menyelesaikan masalah saya. Dan itu pelajaran berharga. Itu kalau kita mau fokus ke pelajaran. Jadi saya lagi diajarin sama Allah begini, saya lagi dikasih tahu ini, saya lagi diajarin hikmah ini. Fokus aja dengan itu, sehingga kita akan terus bertumbuh. Ada masalah lebih baik lagi, ada masalah lebih baik lagi. Dan itulah Rasulullah. Rasulullah itu gak sekolah loh. Makanya beliau disebut buta huruf kan, artinya gak bisa membaca. Dan itu bukan aib, karena pada masa itu metode belajar bukan dengan cara membaca, karena beda tren. Metode belajar pada masa itu dengan cara menghafal dan meriwayatkan. Dan Nabi paling baik dalam menghafal dan meriwayatkan. Sedangkan membaca bukan metode di Arab, Hijaz dan daerah-daerah situ. Itu metode di Cina mungkin, metode di Romawi. Kalau di Arab metodenya riwayat. Dan itu lebih akurat gitu menjaga sebuah informasi pada masa itu. Kenapa Nabi nggak sekolah? Karena Nabi disekolahi langsung sama Allah. Sekolah langit. Apa itu sekolah langit? Pengalaman hidup Nabi. Dan tahu nggak bedanya sekolah langit sama sekolah bumi? Sekolah bumi biasanya ngasih kita pelajaran, baru kemudian ngasih kita ujian. Sedangkan sekolah langit ngasih kita ujian, baru kemudian ngasih kita pelajaran. Itu bedanya sekolah bumi sama sekolah langit. Sekolah hidup sama sekolah akademik. Kalau sekolah akademik, sekolah bumi ngasih kita pelajaran dulu, wawasan, teori, rumus, bla bla bla, baru kemudian ngasih kita ujian. Kalau sekolah langit, sekolah hidup ngasih kita ujian, baru ngasih kita pelajaran. Nah pertanyaannya, kita mau ngambil pelajaran nggak ketika kita lagi disekolahin sama Allah dengan sekolah hidup? Ujian itu jangan kita anggap sebagai beban dan masalah saja. Walaupun benar memang masalah yang membuat kita kadang-kadang merasa sakit, benar banget. Tapi lihat juga ujian itu secara hakikat adalah pendidikan Allah kepada kita. Allah lagi ngajarin kita hal-hal berharga. Kalau kita lulus dalam fase-fase pendidikan itu, wisudanya adalah anugerah-anugerah. Wisudanya adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di kemudian hari. Tergantung kita mau ikut sekolah itu enggak. Karena sekolah itu biasanya bukan ngasih pelajaran, ngasih ujian dulu, baru ngasih kita pelajaran. Jadi kalau kita POV-nya kayak gini, begitu ada ujian kita malah senyum. Walaupun tetap sakit, walaupun tetap marah, walaupun tetap kecewa, tapi senyum. Semalam saya senyum sambil bolak-balik ke tempat tidur, walaupun tetap gak bisa tidur. Kenapa senyum? Saya ngerasa lagi disekolahin sama Allah. Ya Allah, makasih ya udah masukin saya ke sekolah langit. Ini sekolah berharga banget. Saya akan jalanin walaupun ada marahnya, ada kecewanya, ada apanya, nggak apa-apa lah. Sekolah aja dulu. Nanti kalau udah lulus, namanya sekolah ya. Kadang 1 tahun, kadang 2 tahun, kadang 3 tahun, kan gitu kan? Kalau udah lulus, saya yakin mau dikasih kerjaan yang lebih berharga. Karena udah dapat gelar nih, gelar sabar, gelar tawakal, gelar ikhlas, kan itu gelar-gelarnya. Begitu dapat gelar itu, Allah kasih tuh kerjaan-kerjaan yang baik dunia dan akhirat. Itu yang saya pahami, karena fokusnya ke pelajaran. Tapi kalau fokusnya ke rasa sakit, ya udah, mungkin dari kapan-kapan kali saya udah stroke kali. Ya, orang yang saya ceritakan masalah saya, mereka bilang, Ustaz kok kuat? Karena beberapa orang dengan masalah yang kayak gini, jangankan kayak gini, setengahnya aja udah stroke itu. Alhamdulillah enggak. Kenapa? Karena saya nggak mau fokus ke sakitnya, fokus ke pelajarannya. Sehingga malah senyum-senyum sendiri. Walaupun karena saya thinking extrovert, jadi nggak bisa tidur, mikir ini, mikir itu, banyak pikirannya. Program ini, program itu. Melihat ujian sebagai sekolah langit, melihat ujian sebagai tarbiyah Rabbaniyah. Allah langsung yang nge-mentoring kalian. Kurang keren apa kita di-mentoring sama Allah? Mahal loh itu. Kita di mentoring, di coaching sama pengusaha-pengusaha sukses saja kita udah gaya banget ya. Ini di coaching, di mentoring langsung sama pencipta langit dan bumi. Kurang keren apa kita sebagai mentinya? Saya sekarang lagi jadi mentinya Allah, lagi mendapatkan tarbiyah Rabbaniyah. Coba itu katakan kepada diri sendiri. Akhirnya pilihannya bukan tentang mengakhiri hidup, tapi tentang mau mengambil kebaikan-kebaikan apa di dalam ujian ini.